Yang kedua, ayat yang ke-6 dalam bagian ini. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar daripada Mesir. Dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Janganlah kamu takut. Di sini saudara, Tuhan minta berikanlah sekarang hasratmu. Berikanlah keinginanmu. Berikanlah seluruh nilai daripada apa yang kau ingin kerjakan untuk aku. Ini bukan berarti kita semuanya 100% harus jadi hamba Tuhan. Semua harus kerja di rumah Tuhan, di gereja, seperti tidak. Tapi artinya saudara, pada waktu engkau menjadi pengusaha, berikanlah keinginan dan hasratmu. Engkau bekerja menjadi entrepreneur, seluruh hasilnya dikaitkan untuk Tuhan. Engkau jadi seorang guru, engkau menjadi seorang perawat, engkau menjadi seorang dokter, engkau menjadi seorang lawyer, engkau menjadi seorang finance. Semua kaitkan semua hasratmu untukku. Jadi kadang-kadang saudara, kenapa kita masih jatuh kepada dosa keinginan kita yang masih duniawi? Karena kita masih memikirkan hasrat berkaitan dengan kepuasan diri dalam aspek keduniawian kita. Nah di dalam bagian inilah saudara, kenapa firman Tuhan berkata, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar daripada Mesir. Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah kamu takut. Di sini saudara mengajarkan kepada kita, hasrat kita harus dikaitkan dengan hasratnya Tuhan. Keinginan hati kita harus dikaitkan dengan keinginan hati Tuhan pada waktu hidup kita akan mau dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara, problem kita adalah kita sering masih menjadi pemain untuk hasrat kita secara diam-diam. Problem kita adalah kita masih menjadi pemain kepuasan untuk setiap hasrat kita yang liar. Dan kita tidak tahu itu semua bisa menjatuhkan kita dan bisa menghancurkan seluruh citra diri kita. Dan setan selalu menanamkan hasrat-hasrat yang liar dalam diri kita. Dan setan bukan hanya menanamkan, dia buka jalan. Dan bukan hanya sekedar buka jalan, setan bisa seperti mendukung untuk kita merealisasikan seluruh hasrat yang tidak suci itu. Maka Tuhan Yesus berkata dengan langsung gamblang, hai engkau laki-laki, jikalau engkau menginginkan perempuan, hasratmu menginginkan perempuan, engkau sudah berzina. Apa artinya? Artinya saudara, hati-hati dengan dosa keinginan yang baru ada di pikiran. Menarik ya, pikiran Calvin ketika berbicara tentang hati nurani, consciousness. Maka di dalam buku Institio, Calvin mengatakan, hati nurani, kekuatannya adalah ada di mind, di pikiran kita. Setelah itu, ada di jiwa kita yang beribadah kepada Tuhan. Jadi perhatikan saudara, Calvin mengatakan kekuatan hati nurani yang telah dikuduskan oleh Tuhan seperti konsep daripada Ibrani 9. Jikalau hati nurani itu akan terus punya pertimbangan-pertimbangan etis yang kuat, pertimbangan-pertimbangan moralitas yang kuat, pertimbangan-pertimbangan yang benar, yang tidak benar, pertimbangan-pertimbangan yang suci atau tidak suci, yang mulia tidak mulia. Calvin mengatakan kekuatannya adalah apa? Di pikiran. Pikiran apa? Pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kedua, sesuai dengan apa lagi? Jiwa yang beribadah kepada Tuhan. Berarti dalam bagian itu Calvin berbeda sekali dengan konsep-konsep daripada orang Katolik, Thomas Aquinas, Irenaeus dan lain-lain. Apa? Karena kekuatan hati nurani menurut orang-orang Katolik hanya kesadaran moralitas. Baik dan tidak baik secara nilai umum, norma masyarakat. Tapi Calvin menyangkut kedalaman kita. Yaitu apakah pikiran kita berkaitan enggak dengan pikiran Tuhan? Apakah jiwamu beribadah kepada Tuhan? Tidak. Kalau pikiranmu berkaitan dengan kebenaran Tuhan, jiwamu beribadah kepada Tuhan, hati nuranimu akan punya kekuatan pertimbangan etis, pertimbangan moralis, pertimbangan untuk tahu yang benar atau yang tidak benar, yang suci atau tidak suci. Nah ini reform. Jadi di sini saudara kita baru mengerti saudara. Ya, saya juga coba lihat bukunya Maju Suseno tentang etika hati nurani.
Pengaruh daripada Thomas Aquinas memang sangat kuat. Maka keunikan daripada Calvin ternyata berbicara tentang hati nurani yang sudah disucikan. Dan supaya hati nurani kita ini terus bisa berjalan dengan baik. Ternyata kekuatannya adalah pikiran yang dikaitkan dengan firman. Jiwa yang terus mau beribadah kepada Tuhan. Maka hatimu tidak akan ternoda oleh setiap godaan setan. Jadi saudara, hasrat, keinginan selalu kita miliki. Tapi kalau hasrat dan keinginanmu selalu dikaitkan dengan hasrat Tuhan, disitulah kebahagiaan dan damai akan terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita berkeluarga, ingin gak keluarga kita jadi bahagia? Ingin kan? Tapi kan dalam konsep reform, menikah bukan memikirkan kebahagiaan di awal. Karena kebahagiaan itu bonus. Menikah untuk bagaimana paket pertama suami istri bertumbuh iman, bertumbuh karakter, bertumbuh hasrat untuk sama-sama melayani Tuhan. Baru kebahagiaan yang lain itu bonus. Kalau dunia balik, kebahagiaan itu hasrat. Ya. Itu yang utama. Tapi kalau imanmu, karaktermu, keinginanmu tidak diarahkan kepada keinginan Tuhan. Semua yang kau bilang, kenapa engkau ingin menikah? Supaya bahagia. Saya kalau jadi papa mama, misalnya saya tanya anak saya, misalnya nanti anak saya kan pasti sebentar lagi akan mau menikah. Pasti itu. Saya bisa tebak 10 tahun lagi, ya. 10 tahun lagi pasti akan ada tema. Itu pasti, ya. Kenapa? Ya pasti dong anak saya umur 30 masa nggak menikah. Pasti akan ada tema. Dan pasti ada ujian dulu. Dan kalau kita orang tua misalnya tanya sama anak kita, mengapa nak mau menikah? Supaya bahagia. Saya tanya sebagai orang tua, sedih kan kau? Sedih kenapa? Berarti dia tidak menikah di rumah kita nggak bahagia. Dia dapat pacar yang baru 3 bulan dibilang supaya tambah bahagia. Lemes kita. Jadi saudara, di balik semua kata, kalau orang tua itu pinter, sebetulnya tuh jadi refleksi diri pukulan yang hebat tuh. Jadi kelihatannya bagus. Wih, anak kita mau menikah loh supaya bahagia. Papa nggak sadar, berarti dia sama kita ngesedih terus. Bodoh banget sih papa. Ya, jadi saudara, di dalam bagian itulah saudara baru kita mengerti saudara. Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Wah hebat saudara. Ini yang dijanjikan oleh Yehezkiel. Ya, 31. Hukum yang ada di luar, setelah engkau nanti kuperbarui dalam janji covenant yang terakhir untuk kita umat Tuhan, hukum itu akan kutanamkan dalam hatimu. Dalam seluruh nilai dirimu. Luar biasa saudara. Jadi hukum-hukum Tuhan bukan lagi ada di loh-loh batu. Tapi Tuhan tanamkan dalam hati kita. Bagaimana? Ayat ini diulang. Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin kita masuk dalam kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang suci yang akan terus menyucikan kita. Roh Kudus adalah roh bijaksana yang memimpin kita masuk dalam kebijaksanaan. Roh Kudus adalah roh yang bisa merubah kita dan memakai kita menjadi agen perubahan. Jadi bayangkan saudara, ada perjanjian Roh Kudus dalam diri kita yang tetap selalu tidak akan hilang. Dan disitulah saudara kita baru mengerti bagaimana keinginan kita bisa berjalan konsisten. Bagaimana doing kita bisa terus dikerjakan sampai dengan baik. Ternyata saudara, semua 100% karena pekerjaan Roh Kudus. Kenapa? Karena kita berkata, Rohku tetap tinggal di tengah-tengah kamu. Berarti kalau kita berhasil membangun tubuh kita sebagai bait Allah, kita membangun bait suci secara nilai syah gitu. Jerubabel itu tercatat, ya. Ternyata saudara, semua 100% karena pekerjaan Roh Kudus. Apa artinya? Di balik seluruh hasratmu, di balik seluruh semangatmu, di balik seluruh daripada pengorbananmu, orang gak boleh puji kamu. Karena semua itu berhasil karena ada Roh Kudus. Nah disinilah kita baru mengerti saudara.
Roh Kudus kalau bekerja dalam kehidupan kita, kita siap bekerja bagi Tuhan dalam penginjilan. Kita siap bekerja bagi Tuhan untuk meluaskan kerajaan Tuhan secara nilai kebenaran. Jadi Roh Kudus bekerja bukan berarti kita seperti orang estase. Roh Kudus bekerja, justru hasrat kita semakin mirip dengan hasratnya Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja, seluruh keinginan kita selalu berkaitan dengan kemuliaan Tuhan. Dan nanti sesi berikutnya besok kita akan bahas berkaitan juga dengan rumah Tuhan dalam kemuliaannya. Nah, kembali lagi saudara. Nah, disinilah saudara kita baru mengerti hasrat itu menunjukkan nilai energi hidup kita. Dan yang paling dasar Alkitab mengatakan, hasratmu suci dari perkara-perkara yang kecil. Karena kalau hasratmu itu suci dan teruji dari perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kau perkara-perkara yang besar. Dan menurut kita perkara kecil itu apa? Perkara besar itu apa? Perkara kecil apa menurut kita? Hal yang sederhana. Bisa saja. Tapi Alkitab melihat perkara kecil adalah berkaitan dengan praktis hidupmu. Nilai praktik kamu punya nilai tanggung jawab tidak? Kalau dalam nilai yang bersifat praktis dalam hidupmu, engkau sudah bisa melakukan, aku akan berikan lagi satu perkara yang besar, yang akhirnya engkau bisa dipakai untuk melibatkan banyak orang lain, bahkan menggoncangkan orang lain. Ya. Nah, di dalam bagian inilah saudara, setiap kita harus sadar, hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk makan. Hidup untuk Tuhan, bukan hidup hanya untuk menunjukkan hebatnya kita. Hidup untuk menyatakan satu kemuliaan Tuhan, bukan menyatakan kemuliaan diri kita.